Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berlari Menuju Kemenangan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Pada saat ini kami ingin merenungkan tentang perjalanan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami sadar bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan. Kami dipanggil untuk berlari dengan tekun menuju garis finish, yaitu kehidupan kekal bersama-Mu. Namun seringkali kami merasa lelah, menjadi ragu, dan tergoda untuk menyerah. Bapa, kami mohon agar Engkau menguatkan iman kami. Berikanlah kami semangat yang tidak pernah padam untuk terus berlari. Bimbinglah langkah kami agar selalu fokus pada tujuan akhir, yaitu kemenangan atas dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas yang menuntut perhatian kita ke segala arah, dan kita kehilangan fokus pada tujuan utama hidup kita. Namun Alkitab mengingatkan kita untuk senantiasa berlari dengan fokus menuju garis akhir, yaitu kemenangan dalam Kristus. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama merenungkan makna dari berlari dengan fokus menuju kemenangan dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan menggali lebih dalam tentang arti kemenangan itu sendiri, serta hambatan-hambatan yang seringkali mengalihkan fokus kita. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pentingnya menjaga semangat dan tekad untuk terus berlari, sekalipun menghadapi berbagai tantangan. Semoga melalui renungan ini, kita semua menemukan kembali semangat untuk terus berlari menuju tujuan akhir kita, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk menerima segala pengajaran yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, ayat ini mengumpamakan kehidupan seorang Kristen sebagai sebuah perlombaan. Paulus, seorang pelari yang ulung dalam bidang rohani, memberi kita pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kita harus berlari dalam perlombaan iman ini. Mari kita mengerti lebih dalam lagi akan kebenaran yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, tetapi aku melatih tubuhku. Paulus tidak hanya berpartisipasi, tetapi ia berlatih dengan keras. Ini menandakan bahwa kehidupan kekristenan bukanlah perjalanan yang santai-santai saja, melainkan membutuhkan suatu disiplin dan upaya yang konsisten.
Menjadi seorang pengikut Kristus adalah panggilan yang serius. Ini bukan sekedar label atau identitas belaka, melainkan sebuah komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pertumbuhan dalam iman adalah proses yang terus berkelanjutan dalam hidup kita. Dibutuhkan upaya yang kontinu untuk mengatasi godaan, memberikan pengampunan, dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Kita harus berusaha dengan keras, mengasah karakter kita, memperkuat iman kita, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, dan menguasainya seluruhnya. Tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Dengan menguasai tubuh kita, kita juga mengendalikan pikiran dan emosi kita. Ini berarti kita harus menghindari segala sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhan rohani kita. Menguasai tubuh berarti menjaga kesehatan fisik, menghindari kebiasaan buruk seperti kecanduan, dan menggunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Pikiran kita adalah medan perang rohani. Jika kita membiarkan pikiran kita diisi oleh hal-hal yang negatif, maka emosi kita akan mengikutinya menjadi negatif pula. Sebaliknya, dengan mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita dapat mengendalikan pikiran dan emosi kita dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Paulus berlari dengan tujuan yang jelas, memberitakan Injil. Tujuan kita sebagai orang Kristen juga harus jelas, yaitu meraih kemenangan dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa tujuan hidup kita bukanlah sekedar mengejar kesenangan duniawi, mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan pribadi, melainkan untuk mencapai suatu kemenangan dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kemenangan yang dimaksud di sini bukanlah kemenangan duniawi yang bersifat sementara, melainkan kemenangan atas dosa, atas kematian, dan atas kuasa kegelapan. Ini adalah kemenangan yang akan kita raih melalui iman kepada Yesus Kristus dan penyerahan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tujuan akhir kita adalah untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Bayangkan betapa indahnya kehidupan yang kekal bersama Sang Pencipta, di mana tidak ada lagi air mata, duka cita, atau kematian. Yang keempat, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus sangat sadar akan bahaya kegagalan. Ia tidak ingin semua usahanya itu menjadi sia-sia. Begitu pula dengan kita sekarang ini, harus berhati-hati agar tidak tergelincir dalam dosa atau kehilangan fokus atas hidup kita. Dan akhirnya kita bisa kehilangan mahkota kemenangan ketika kita meninggalkan Tuhan. Dosa adalah musuh terbesar kita yang selalu mengintai dan berusaha menjerat kita. Ia dapat membuat kita kehilangan fokus kita dalam hidup pada tujuan akhir, yaitu keselamatan dan mengalami kekalahan rohani karena kita terjebak arus mengikuti arus dunia dan kita semakin jauh dari Tuhan. Fokus pada Yesus Kristus, fokus pada kebenaran firman Tuhan adalah kunci untuk mempertahankan kemenangan yang sudah ada pada kita.
Ketika kita kehilangan fokus, kita mudah terpengaruh oleh godaan dunia dan terjerumus dalam dosa. Mahkota kemenangan adalah upah bagi mereka yang setia sampai kesudahannya. Ini adalah hadiah yang tidak ternilai dari Tuhan bagi mereka yang terus-menerus berjuang dengan setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fokus, dan fokuslah. Kata-kata ini seringkali diteriakkan oleh sang pelatih di pinggir lapangan ketika melihat atletnya sedang kehilangan konsentrasi saat melakukan pertandingan. Jika seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus, tidak mudah bagi lawan untuk bisa mengalahkannya. Sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh pelatih, tetapi jika si atlet tidak dapat berkonsentrasi atau tidak dapat berfokus dalam pertandingan, maka hasilnya pasti akan mengecewakan. Fokus itu penting, saudaraku, agar kita tidak keluar dari jalur pertandingan kita. Berfokus berarti mata terarah pada tujuan atau sasaran, yaitu kemenangan. Perhatikan, sinar matahari yang dipantulkan pada sebuah lensa pembesar yang kemudian diarahkan pada sebuah titik tertentu mampu membakar sampah atau jerami kering atau kertas, bahkan dapat mengakibatkan suatu kebakaran yang sangat hebat. Itulah gambaran dari kekuatan suatu fokus. Begitu pula dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus fokus pada sasaran, yaitu mencapai kedewasaan iman, menjadi serupa dengan Kristus, dan mengerjakan panggilannya. Inilah yang dilakukan Rasul Paulus. Waspadalah saudaraku, supaya tidak lagi berfokus kepada perkara-perkara rohani. Kita berfokus senantiasa pada perkara rohani, tidak berfokus pada perkara duniawi. Berbagai cara dilakukan oleh iblis untuk mengganggu dan menggoda orang percaya dengan menawarkan segala hal yang menyilaukan mata dan menyenangkan kedagingan kita. Baik itu soal uang, soal kekayaan, soal jabatan, soal popularitas, soal perselingkuhan, obat-obatan terlarang, seks bebas, dan masih banyak lagi yang menyebabkan kita kehilangan fokus kita. Siang dan malam, iblis terus berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jika orang percaya sudah kehilangan konsentrasi dan tidak lagi fokus, maka iblis akan dengan mudah untuk menjatuhkannya. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, ayat yang kita baca ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga fokus dan kewaspadaan dalam perjalanan iman kita. Ketika seseorang percaya mulai kehilangan konsentrasi dan tidak lagi memusatkan perhatian pada Tuhan, maka ia menjadi sasaran empuk bagi serangan iblis. Iblis tidak pernah lelah mencari celah untuk dapat menjatuhkan orang percaya. Ketika kita lengah dan tidak lagi berjaga-jaga, iblis dengan mudah menjerat kita dalam berbagai godaan dan pencobaan. Kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk mengikuti
kedagingan kita yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tanpa fokus yang kuat, kita akan mudah terbawa oleh arus nafsu dosa. Roh kita terus-menerus diberi makan dengan kebenaran firman Tuhan dan doa agar kuat dan berdaya melawan godaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus selalu waspada dan terus berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam perangkap iblis. Dengan menjaga fokus pada Tuhan dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, kita akan mampu mengatasi segala rintangan dan menjalani hidup dalam perkenanan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan. Kami berlari menuju garis finish, yaitu kehidupan kekal bersama-Mu. Namun seringkali kami tergoda untuk lengah dan teralihkan oleh godaan dunia dan kehilangan fokus pada tujuan utama kami. Kami mohon agar Engkau menguatkan iman kami, agar kami dapat terus berlari dengan tekun dan pantang menyerah. Berilah kami kekuatan untuk menolak segala godaan yang dapat menghambat langkah kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa dalam perlombaan ini Engkau adalah pelatih yang agung bagi kami. Engkau yang melengkapi kami dengan segala yang kami butuhkan untuk meraih kemenangan. Kami juga mohon agar Engkau memberikan kami hikmat untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bimbinglah langkah kami agar selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kemenangan yang sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan dosa. Bantulah kami untuk terus berjuang melawan sifat daging kami dan hidup dalam kebenaran Roh-Mu. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu, kami pasti akan sampai pada garis finish dan menikmati kemenangan yang kekal bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, mari kita terus berlari dengan segenap hati menuju garis finish. Jangan pernah menyerah karena kemenangan sudah menanti kita. Dengan mata tertuju kepada Yesus, Sang Juru Selamat, kita pasti akan sampai pada tujuan dan meraih kemenangan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.